Ramadan itu disebut dengan bulan suci. Setiap yang suci tidak mungkin nempel di badan yang kotor. Contoh, ini baju ini udah dicuci, udah dimasukin laundry, udah disetrika, udah dicuci, udah disetrika. Apakah mungkin baju yang bersih, suci masuk dalam lemari, lemarinya kotor? Enggak mungkin. Baju yang bersih dan suci tidak mungkin dimasukin dalam lemari kecuali lemarinya dibersihkan dulu. Atau contoh lagi, air aqua bersih tidak? Air aqua bersih tidak? Boleh diminum tidak? Boleh dipakai wudhu tidak? Namanya itu air tohir mutohir, suci dan menyucikan. Kalaulah air aqua itu mau dituang di gelas, pasti gelasnya tuh dicuci dulu. Paham? Pasti gelasnya tuh dicuci dulu. Udah dibersihkan gelasnya, baru air aquanya dimasukin. Maka Ramadan yang suci tidak akan nempel kecuali dari sebelum bulan Ramadan kita dianjurkan untuk menyucikan diri. Jadi apa yang harus dipersiapkan Ustaz? Perhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan tadi sholawatan kirain suara Ustadz yang kuat. Rupanya Pak Ustadz Alwi lebih kuat lagi. Halo. Yang pertama yang harus diperhatikan, dipersiapkan sebelum masuk bulan Ramadan adalah, perhatikan. Persiapkan ruhiyah kita. Apa yang dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah ruhiyah kita. Ruhiyah kita dipersiapkan. Bagaimana caranya Ustaz? Perhatikan. Sebelum masuk bulan Ramadan, dari mulai sekarang masih ada 2 hari lagi, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Apa tadi rumusnya? Rumusnya apa tadi? Air yang bersih, air yang jernih tidak mungkin dimasuki dalam gelas yang kotor. Sebelum air itu dituang, pasti gelasnya diapain dulu? Dicuci dulu. Ramadan yang suci itu supaya nempel dalam diri kita dan bisa diambil hikmahnya, maka sebelum masuk Ramadan, maka dari sekarang kita dianjurkan menyucikan diri. Bagaimana caranya? Perhatikan. Halo. Sholat tobat. Udah pernah ngalamin sholat tobat belum? Nanti malam sholat tobat. Beres sholat isya, sholat tobat. Yang bagus, ini yang laki-laki nih. Sebelum sholat yang bagus mandi dulu namanya mandi tobat. Apa namanya? Ini mau mandi nih, mau sholat tobat, mandi dulu, ambil gayung, niat pas waktu mau mandi itu, niat saya mandi tobat karena Allah Ta'ala, terus mandi supaya dosanya hilang. Niat saya mandi tobat karena Allah Ta'ala, terus supaya dosanya hilang. Ustaz mau mandi tapi air tak ada, kemarau Ustaz, sumur kering, jembatan Sungai Carang. Di atas jembatan Sungai Carang tuh niat saya mandi tobat karena Allah Ta'ala, terus dosanya hilang Ustaz. Jangankan dosanya, orangnya pun hilang.
Jangan diikutin. Mandi tobat, mandi tobat. Mandi di laut, mandi. Niat saya mandi tobat karena Allah Ta'ala. Ambil gayung, kalau tak ada air di sumur, di laut banyak air. Ambil. Niat saya mandi tobat karena Allah Ta'ala. Terus mandi. Beres mandi tobat, terus sholat sunat toh. Niat saya sholat sunat tobat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat sunat tobat 2 rakaat aja, 2 rakaat. Allahu Akbar. Beres sholat, baca istighfar. Baca apa? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ini saya kasih tahu. Ada istighfar yang paling bagus. Hafalin nanti hafalin. Siapa yang baca istighfar ini, kalau pagi-pagi habis subuh, sholat subuh, beres sholat, tadi sholat subuh tidak? Ada yang tidak sholat subuh? Tadi sholat subuh enggak? Ada yang duha pakai kunut? Rupanya bukan duha, subuh kesiangan. Sholat subuh tidak? Beres sholat subuh, baca doa ini. Siapa yang baca sholat beres sholat subuh baca ini, kalau siang dia meninggal, kata baginda Rasulullah, dia ahli sorga karena beres subuh dia sudah minta ampun kepada Allah. Namanya Sayyidul Istighfar. Kalau sore dibacanya habis asar atau habis maghrib. Bacanya begini. Allahumma anta rabbi. Apa tidak? Hafal enggak? Halo. Ini punya orang tua tidak? Punya. Nanti pas minta ampun tuh gini, ya Allah, ampuni dosa orang tua saya. Ada yang sudah orang tuanya meninggal enggak? Ada yang orang tuanya sudah meninggal enggak? Yang udah yatim ada enggak? Ada yang udah yatim enggak? Hah? Ada yang udah yatim belum? Masih ada, masih lengkap. Perhatikan. Halo. Di alam barzah ada orang tua yang disiksa tiap hari. Ternyata dia berhenti siksaannya, enggak disiksa lagi. Dia nanya sama malaikat, kenapa enggak disiksa lagi? Biasanya tiap hari disiksa. Apa kata jawaban malaikat itu? Bagaimana aku mau menyiksa lagi kamu sementara kamu punya anak, dia minta ampun untukmu hampir setiap waktu. Beres setiap sholat dia istighfar, minta ampun untuk orang tuanya. Bacanya begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal enggak? Nanti kalau nggak hafal, perhatikan. Kalau nggak hafal, download di Google Sayyidul Istighfar. Udah di download, print. Udah di print, tempel di tembok, plak. Tempel di tembok, plak. Di tembok, baca di belakang tembok. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya. Ustaz, saya sholatnya berjamaah dengan Pak Imam. Tempel di punggung Pak Imam juga letak. Belakang, baca di belakang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika dan seterusnya.
Siapa yang dibaca ini diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi baca apa tadi? Baca apa tadi? Nanti sebelum masuk bulan Ramadan, malam Sabtu udah sholat. Dari mulai sekarang perbanyak istighfar. Halo. Dah, ceramahnya nggak usah panjang-panjang. Ikan cepat, lebih cepat, lebih daripada saya dibilang ikan kakap, ikan lele. Penceramahnya banyak cakap bertele-tele. Yang bagus itu ikan mujair, ikan sembilan. Kalau udah cair saya pulang. Halo. Jadi apa yang pertama dilakukan? Sholat sunat tobat, perbanyak minta ampun kepada Allah supaya dibersihkan dari dosa-dosa. Ustaz, kalau dosa kepada Allah diampuni tidak? Ataibu minadzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti yang tidak punya dosa. Kalau kita berbuat dosa minta ampun kepada Allah seperti dia dihapus, ditipek. Tahu ditipek? Dihapus dosa-dosa kita. Dihapus, ditipek, digoyang pula. Dihapus dosa-dosa kita, dihapus, ditipek. Cuman kalau dosa kepada Allah, istighfar, dosa diampuni. Yang susah tuh, halo. Yang susah tuh dosa kepada sesama manusia. Itu yang susah. Halo. Yang susah tuh dosa kepada sesama manusia. Perhatikan Ustaz, perhatikan. Dosa yang susah diampuni dosanya, dosa kepada sesama manusia. Kepada siapa Ustaz dosa yang paling sering dilakukan? Kepada orang yang paling dekat dengan kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Khususnya adalah orang tua kita. Halo. Ini belum masuk bulan puasa, nanti minta maaf dulu sama orang tua. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama orang tua. Ada nggak di sini yang suka disuruh orang tua? Kenapa tuh? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Apa Ustaz? Iklan ya? Kaget Ustaz. Macam di Afghanistan. Halo.